Haleluya. Firman Tuhan pada hari ini yaitu menuai pada masa kesukaran. Menuai pada masa kesukaran. Banyak pada masa kesukaran juga Tuhan masih mengizinkan kita menuai. Tuhan suka anak-anaknya menuai. Tuhan suka anak-anaknya keberkatan. Tuhan suka anak-anaknya tidak kekurangan. Ini kehendak Tuhan. Seperti nyanyian kita tadi, biarlah kita percaya bahwasanya Tuhan kita itu ajaib. Dan dia masih berbuat perkara yang ajaib. Di luar pengetahuan manusia. Tidak masuk di akal manusia. Itulah dia Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang hidup. Tuhan yang memerintah. Tuhan yang di atas tahta sekarang ini memerintah atas seluruh bumi. Bukan setan yang di atas takhta. Tuhan yang di atas takhta. Amin sekarang. Tuhan di atas takhta. Saya membacakan kepada saudara surat kiriman Yohanes pasal 3 ayat 2. Yang ketiga ayat 2. 3 Yohanes ayat 2. Saya membacakan. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Inilah doa Rasul Yohanes. Aku berdoa, tentunya Tuhan mendengarkan doanya. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ini memang benar, saudara. Tuhan menghendaki supaya semua anak-anaknya keberkatan. Bukankah Yohanes 10 ayat 10 berkata, aku datang supaya domba itu beroleh hidup yang berkelimpahan. Kitalah domba-dombanya Tuhan. Tuhan itulah gembala kita. Bahkan Daud berkata, Tuhan itulah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pada zaman yang manapun, panjang Tuhan jadi gembala kita tidak akan kekurangan. Itu janji Tuhan. Aku datang supaya dombaku beroleh hidup yang berkelimpahan. Firman Tuhan berkata, bukan hidup yang biasa-biasa saja, hidup yang berkelimpahan. Mari percayai ini firman Tuhan. Firman Tuhan pembacaan Alkitab berkata bahwasanya kita ini sudah hidup pada akhir zaman. Ini akhir zaman. Dan firman Tuhan berkata akan datang satu masa yang sukar, dan masa yang sukar ini akan bertambah-tambah terus. Saudara, supaya pada masa yang sukar ini kita terus dapat mengerjakan pekerjaan Tuhan. Bertambah berakar dalam firman Tuhan, teguh dalam Tuhan, dan mengerjakan pekerjaan Tuhan, dan berbuah dalam Tuhan, dan tidak kekurangan sama sekali. Amin, saudara. Dengarkanlah firman Tuhan ini. Ingatlah bahwa Yohanes berdoa supaya kamu baik-baik saja, supaya kamu keberkatan, sama sebagaimana jiwamu keberkatan. Benarkah jiwa kita sudah keberkatan? Benar, jiwa kita sudah selamat. Dalam segala perkara kamu keberkatan. Firman Tuhan Kisah 10, saudaraku, ayat 34 berkata, Kisah 10 ayat 34 berkata, bahwasanya Allah tidak memilih atas rupa manusia ini. Semua sama. Siapa yang percaya, siapa yang beriman, pasti diberkati Tuhan. Saudara, Tuhan menghendaki supaya semua anak-anaknya keberkatan. Bukan hanya Tuhan menghendaki semua anaknya keberkatan, Tuhan juga menunjukkan jalannya kepada anak-anaknya bagaimana supaya keberkatan. Biarlah kita mempercayainya dan mematuhinya. Amin, saudara. Saya mau membacakannya kepada saudara. Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Firman Tuhan berkata, berilah dan kamu akan diberi satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, yang tumpah keluar, akan dicurahkan orang dalam ribaanmu. Sebab dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan pula kepadamu. Firman Tuhan berkata kita harus memberi lebih dahulu, baru Tuhan dapat memberi. Kita harus memberi lebih dahulu supaya ada jalan Tuhan memberi kepada kita. Tuhan mau kita mengerjakan pekerjaan yang besar pada akhir zaman ini. Dan Tuhan mau memberkati kita untuk itu. Supaya berkat Tuhan jadi kepada kita, Dia menunjukkan jalannya kepada kita. Ini jalannya, anakku, kamu patuhi.
Tapi banyak kita memakai pikiran kita, memakai akal kita. Kita berhitung, kita mengajari Tuhan. Tuhan, kalau aku memberi kepadamu, kepadaku tidak cukup. Kalau aku memberikan persepuluhan, aku kekurangan. Saudaraku, Tuhan tidak akan pernah keluar daripada firman-Nya atau melanggar firman-Nya. Dengan memberi lebih dahulu kepada kita, kemudian kita beri kepada Tuhan. Tidak, Tuhan tidak akan membalikkan firman-Nya. Tuhan berkata, beri lebih dahulu supaya kepadamu kuberi, tetap berlaku. Karena Tuhan dan firman-Nya tidak bisa dipisahkan. Satu itu, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itulah juga Allah. Jadi firman Tuhan itu ya dan amin. Ya dan amin. Kita membatasi tangan Tuhan. Kita membatasi berkat Tuhan dengan pengetahuan akal kita yang sangat kecil ini. Kita pikir hidup kita bergantung daripada gaji kita. Kita pikir hidup kita bergantung dari pendapatan kita dengan kekuatan kita. Padahal Tuhan siap sedia memberi berkat. Tetapi jalan tidak terbuka kepada Tuhan. Karena memang kita tidak membuka jalan, tidak ada taburan, maka tidak akan tuaya. Amin, saudara. Mengertikah saudara jalan Tuhan ini? Ini jalan. Jangan pakai kalkulasi kita, pakai kalkulasi Tuhan. Amin. Kalkulator kita, saudaraku, tidak sama dengan kalkulator Tuhan. Amin. Kalkulator kita mengatakan kalau kita beri, maka berkurang kepada kita. Kalkulator Tuhan berkata kalau kita memberi, padamu akan diberi. Jalanku bukan jalanmu, pikiranku bukan pikiranmu, Tuhan berkata. Nah, haleluya.